Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Satya Muhammad Aksel dengan NIM A11 2022 141198. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS penglihatan komputer dan analisis citra. Di sini saya akan menjelaskannya di PPT. Saya sudah merangkum semuanya di PPT. Oke, kita lanjut saja. Pemahaman yang di sini kita akan menjelaskan tentang pemahaman yang menjelaskan langkah-langkah proses deteksi atau klasifikasi objek secara runtut. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk pembangunan lingkungan program atau environment setup-nya. Di sini pentingnya Python untuk machine learning dan computer vision. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Dia punya sintaks yang mudah dipahami dan digunakan. Kemudian dia punya kode yang lebih bersih dan ringkas. Kemudian yang kedua, dukungan ekosistem yang kuat ya. Di sini kemudahan penggunaan juga memiliki berbagai pustaka atau library yang mendukung machine learning dan computer vision itu kayak TensorFlow, PyTorch, Skylern untuk machine learning, dan untuk computer visionnya ada OpenCV, Pillow, dan SimpleCV. Kemudian yang tiga, ketersediaan alat untuk data manipulasi dan visualisasi seperti NumPy, Pandas yang mempermudah pemrosesan data dan analisis visual. Kemudian ya, saya akan menjelaskan cara menginstal Python ya. Saya di sini menggunakan Windows 11. Pertama kita mengunjungi website ini www.python.org. Kemudian di tampilan ini di sini ada tulisan download. Biasanya di sini latest ya, yang paling terakhir, versi terakhir. Kemudian kita klik aja di sini. Kemudian ini yang sudah kita download tadi dari webnya .exe. Kemudian kita klik aja. Kemudian di sini kita install dan ini dicentang, jangan lupa. Kemudian setelah diinstal dia akan loading, kemudian setup was successful. Nah, sebelum itu kita belum bisa menggunakan Python-nya terlebih dahulu karena kita harus menambahkan Python ke environment variable-nya. Di sini kita pencet, kita klik di sini environment variable, kemudian di sini kita path-nya dilihat, kemudian kita new. Setelah di new, kita tinggal paste. Kita sebelum paste kita ambil itu dari file manager kita ya, di mana Python kita terinstall tadi. Tinggal paste di sini. Kita klik OK. Kemudian di sini untuk IDE-nya saya menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini folder project dan struktur file saja ya di sini. Bisa dilihat untuk dokumentasi dan segala macamnya ada di sini. Kemudian saya menginstal library apa saja. Di sini saya menggunakan OpenCV yang digunakan untuk membaca dan memproses, memanipulasi gambar. Contohnya yang membaca dataset gambar. Saya di sini datasetnya menggunakan Scott Rendall, mengubah ukuran, menggunakan pre-processing seperti konversi warna. Cara menginstalnya pip install OpenCV Python. Kemudian di sini juga saya menggunakan NumPy di sini digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array. Contoh penggunaannya itu menyimpan dan mengolah data gambar dalam format array serta melakukan komputasi numerik. Cara menginstalnya sama juga menggunakan pip install NumPy. Kemudian di sini saya menggunakan image aug untuk augmentasi, library untuk augmentasi gambar. Contoh penggunaannya menambah variasi dataset dengan transformasi seperti rotasi, flipping, dan perubahan brightness. Cara menginstal juga sama, menggunakan pip install img aug. Kemudian di sini saya juga menggunakan scikit-learn. Modul yang saya gunakan ada label encoder untuk mengubah label kategori jadi numerik. Kemudian ada train test split. Di sini saya ini untuk membagi dataset.
untuk jadi train dan testing. SVC saya juga pakai untuk implementasi support SPM untuk klasifikasi. Kemudian di sini saya menggunakan grid search CV untuk mencari parameter terbaik untuk model SVM, kemudian akurasi skor, klasifikasi report untuk mengevaluasi performa model. Contoh penggunaannya itu untuk membangun, melatih, mengevaluasi model SVM untuk klasifikasi. Di sini cara install juga pakai pip. Kemudian saya juga menggunakan joblib. Fungsinya digunakan untuk menyimpan dan memuat model machine learning yang telah dilatih. Contoh penggunaannya untuk menyimpan model SVM setelah proses training untuk penggunaan di masa depan. Cara install juga sama menggunakan pip install joblib. Di sini juga pakai matplotlib ya di sini untuk visualisasi data dan evaluasi model. Cara installnya juga sama pakai pip. Di sini pengaturan dataset saya bisa dilihat di sini ya. Kita masuk ke penjelasan konsepnya. Jadi apa sih konsep klasifikasi objek? Apa itu klasifikasi citra? Yaitu adalah proses identifikasi dan mengelompokkan objek dalam gambar ke dalam kategori tertentu. Misalnya mengklasifikasi gambar sebagai sendal atau sepatu seperti yang punya saya berdasarkan fitur yang ada pada citra tersebut. Teknik ini sering digunakan untuk dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, deteksi objek, dan analisis medis. Kemudian bagaimana CNN bekerja mendeteksi fitur pada citra. Jadi cara kerjanya adalah CNN itu menggunakan filter atau kernel yang bergerak melintasi gambar untuk mengekstraksi fitur seperti tepi sudut dan tekstur. Kemudian proses pooling, biasanya max pooling, digunakan untuk mengurangi ukuran citra dan fokus pada fitur penting, membantu mempercepat proses dan mengurangi kompleksitas. Kemudian yang terakhir, CNN akan menghubungkan hasil tersebut ke lapisan output untuk mengklasifikasikan citra ke dalam kategori yang tepat, misalkan sendal atau sepatu tadi. Di sini pembagian dataset saya, trainingnya 70%, validasinya 20%, testingnya 10%. Alasan pembagian datasetnya di sini untuk training 70% karena data ini digunakan untuk melatih model agar model dapat mempelajari pola dan fitur dari data. Model akan belajar terus untuk mengenali objek dalam objek gambar berdasarkan dataset yang telah disimpan. Kemudian untuk validasi di sini 20%. Data ini digunakan untuk memvalidasi kinerja model selama proses pelatihan. Setiap kali model diperbarui, data validasi digunakan untuk mengukur apakah model sudah bekerja dengan baik dan mencegah overfitting, yaitu ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data training dan tidak dapat mengeneralisasikan dengan baik pada data baru. Kemudian di sini testing 10%. Data ini digunakan untuk menguji kinerja model setelah pelatihan selesai. Dataset pengujian harus bersifat baru dan tidak pernah digunakan sebelumnya dalam proses pelatihan atau validasi. Ya. Kemudian di sini saya melakukan augmentasi data yaitu untuk membantu meningkatkan performa model dengan cara memperbanyak variasi data pelatihan. Teknik ini menghasilkan kayak berbagai versi dari gambar kayak rotasi, pemotongan atau perubahan kecerahan dari gambar ya. Jadi ini membantu model menjadi lebih robust dan mengurangi resiko overfitting. Kemudian di sini saya mengaugmentasi gambarnya itu dengan cara rotasi, perbesaran, terus scaling, terus flip horizontal. Ya, ini hasilnya gambarnya yang telah diaugmentasi menjadi 1000 gambar sepatu dan 1000 gambar untuk sendal. Implementasi sederhananya di sini membangun model CNN. Di sini ini kodenya.
Arsitektur modelnya di sini kita pakai konvolusional 2D, yaitu dua lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur dengan jumlah filter yang bisa disesuaikan. Bisa 32, bisa 64. Kemudian pakai max pooling 2D, dua lapis pooling untuk mengurangi dimensi gambar dan fokus pada fitur penting. Kemudian flatten, dense, drop out, dan dense output. Di sini juga menggunakan drop out untuk mengurangi overfitting. Kemudian dalam pencarian hyperparameter, kita menggunakan keras tuner untuk mencari hyperparameter terbaik seperti jumlah filter, rate dropout, dan learning rate. Di sini training dan evaluasi ya. Model dilatih menggunakan data latih dan divalidasi dengan data validasi. Setelah menemukan hyperparameter terbaik, model dilatih kembali dan disimpan dalam file. Ini proses training model dengan dataset yang sudah diaugmentasi. Saya menggunakan 10 epoch di sini. Kemudian ini hasilnya, test loss-nya 0%, akurasinya 100%. Evaluasi dan refleksinya, sebelumnya ini hasil gambar yang sudah diprediksi ya. Ini hasil gambar yang sudah diprediksi. Kemudian ini persentasi kegagalannya dan grafiknya seperti ini. Ini juga grafiknya seperti ini untuk grafik training akurasi dan validasi. Kemudian refleksinya selama eksperimen apa yang sulit karena ini datanya besar ya. Jadi dan juga saya menggunakan IDE bawaan laptop agak lama dan kadang nge-crash, tidak tahu kenapa. Dan juga mungkin apa yang saya pelajari dari tugas ini itu dalam pengambilan data mungkin saya terlalu mudah ya karena saya mengambil datanya hanya dari satu sudut posisi saja gitu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.